Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohima dari kelas 3 MPIA. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran filsafat progresivisme dan aliran perennialisme. Soal yang pertama, apa inti pokok ajaran progresivisme dan perennialisme, dan apa perbedaan ajaran dari dua aliran ini? Yang pertama, inti pokok ajaran progresivisme. Aliran atau teori pendidikan progresivisme adalah teori pendidikan yang memfokuskan pentingnya pendidikan sebagai sarana kemajuan atau liberasi peserta didik. Progresivisme berfokus pada mendidik siswa dengan cara membuat menjadi orang dewasa yang produktif, fungsi cekatan dalam dunia yang senantiasa berubah. Tokoh-tokoh yang mengemukakan aliran progresivisme yaitu William James, John Dewey, dan Hans Vaihinger. Pandangan progresivisme diuraikan berdasarkan pandangan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Progresivisme sebagai aliran filsafat mempunyai watak yang dapat digolongkan sebagai negatif and diagnostic, yang berarti bersikap anti terhadap otoritarianisme dan absolutisme dalam segala bentuk. Positif and remedial, yakni suatu pernyataan dan kepercayaan atas kemampuan manusia sebagai subjek yang memiliki potensi-potensi alamiah, terutama kekuatan regeneratif untuk menghadapi dan mengatasi semua problem hidupnya. Adapun sumbangan progresivisme dalam dunia pendidikan diantaranya proses belajar, guru, sekolah, kurikulum, serta prinsip pendidikan. Yang kedua, konsep filsafat aliran progresivisme dan perennialisme. Progresivisme, 1. Teori dasar. 2. Proses belajar terpusat kepada anak. Namun hal ini tidak berarti bahwa anak akan diizinkan untuk mengikuti semua keinginan, karena ia belum cukup matang untuk menentukan yang memadai. Anak memang banyak terbuat dalam menentukan proses belajar, namun ia bukan penentu akhir. Siswa membutuhkan bimbingan dan arahan dari guru dalam melaksanakan aktivitasnya. Yang kedua, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah memberikan keterampilan dan alat-alat yang bermanfaat untuk berinteraksi dengan lingkungan yang berada dalam proses perubahan secara terus-menerus. Yang dimaksud dengan alat-alat adalah keterampilan pemecahan masalah atau problem solving yang dapat digunakan oleh individu untuk menentukan, menganalisis, dan memecahkan masalah. Proses belajar terpusatkan pada perilaku komparatif dan disiplin diri, di mana kebudayaan sangat dibutuhkan dan sangat berfungsi dalam masyarakat. Kurikulum disusun sekitar pengalaman siswa, baik pengalaman pribadi maupun pengalaman sosial. Sosial sering dijadikan pusat pelajaran yang digunakan dalam pengalaman-pengalaman siswa dan dalam pemecahan masalah serta dalam kegiatan proyek. Pemecahan masalah akan melibatkan kemampuan berkomunikasi, proses matematis, dan penelitian ilmiah. Oleh karena itu, kurikulum seharusnya menggunakan pendekatan interdisiplin. Buku merupakan alat dalam proses belajar, bukan sumber pengetahuan. Metode yang dipergunakan adalah metode ilmiah dan metode problem solving. Peran guru dalam pandangan progresivisme. Dalam pandangan progresivisme terdapat perbedaan antara guru dan siswa dalam kegiatan pembelajaran, karena prinsip pembelajaran progresivisme ingin pembelajaran yang dipusatkan pada siswa. Adapun peran guru menurut aliran progresivisme yang berperan sebagai fasilitator, pembimbing, dan pengarah bagi siswa.
Progresif mencari guru yang memang berbeda dari guru di pendidikan tradisional, hal yang watak, pelatihan, dan teknik pengajarannya. Karena kelas atau pendidikan progresif berorientasi pada kegiatan yang bertujuan, pendidik maju sangat perlu mengetahui bagaimana cara mendorong untuk berpendapat, berencana, dan menyelesaikan proyek mereka. Selain itu, guru juga mengetahui bagaimana tahapan kerja kelompok karena pola dasar pengajaran progresif pusat pada partisipasi kelompok. Konsep pendidikan perennialisme. Yang pertama, teori dasar. Penganut perennialisme sependapat bahwa latihan dan pembinaan berpikir atau mental disiplin merupakan bagian dari salah satu kewajiban tertinggi dalam belajar atau keutamaan dalam proses belajar. Oleh karena itu, teori dan program pendidikan pada umumnya dipusatkan kepada pembinaan kemampuan berpikir dan disiplin. Asas berpikir dan kemerdekaan harus menjadi tujuan utama pendidikan. Otoritas berpikir harus disempurnakan sesempurna mungkin. Yang kedua, tujuan. Bagi perennialis, nilai-nilai kebenaran bersifat universal dan abadi. Inilah yang menjadi tujuan pendidikan yang sejati. Oleh karena itu, tujuan pendidikan adalah membantu peserta didik menyiapkan dan menginteralisasikan nilai-nilai kebenaran dan kebaikan dalam hidup. Yang ketiga, kurikulum. Kurikulum menurut kaum perennialis harus menekankan pertumbuhan intelektual siswa pada seni dan sains. Untuk menjadi terpelajar secara kultural, pada siswa harus berhadapan dengan bidang-bidang seni yang merupakan karya terbaik dan paling yang diciptakan oleh manusia. Kurikulum perennialis hits didasarkan pada 3 asumsi mengenai pendidikan, yaitu yang pertama, pendidikan harus mengangkat pencarian kebenaran manusia yang berlangsung terus-menerus. Kebenaran apapun akan selalu benar dimanapun juga. Pendek kata, kebenaran bersifat universal dan tak terikat waktu. Yang kedua, karena kerja pikiran adalah bersifat intelektual dan memfokuskan gagasan-gagasan pengolahan rasionalitas manusia adalah fungsi penting pendidikan. Yang ketiga, pendidikan harus menstimulasi para mahasiswa untuk berpikir secara mendalam mengenai gagasan-gagasan signifikan. Para guru harus menggunakan pemikiran yang benar dan kritis seperti metode pokok mereka, dan mereka harus mensyaratkan hal yang sama pada siswa. Yang keempat, metode pendidikan perennialisme. Metode pendidikan atau metode belajar utama yang digunakan oleh perennialis adalah membaca dan diskusi, yaitu membaca mendiskusikan karya-karya yang tertuang dalam The Great Book dalam rangka disiplin pikiran. Peranan guru bukan sebagai perantara antara dunia anak dan jiwa anak, melainkan guru juga sebagai murid yang mengalami proses belajar, sementara mengajar guru mengembangkan potensi-potensi self discover. Ia juga melakukan moral atas murid-muridnya karena ia seorang profesional dan kualifikan dan superior dibandingkan dengan muridnya. Guru harus mempunyai aktualitas yang lebih dan pengetahuan yang sempurna. Soal yang ketiga, konsep pendidikan progresivisme dan perennialisme bisa diterapkan tidak dalam dunia pendidikan di Indonesia. Jelaskan. Filsafat aliran progresivisme. Progresivisme merupakan aliran filsafat pendidikan modern yang menghendaki adanya perubahan pelaksanaan pendidikan menjadi lebih maju. Aliran progresivisme ini mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah berpusat pada anak dan menjadikan pendidikan hanya sebatas sebagai
fasilitator, pembimbing, dan mengarah bagi peserta didik. Adapun tujuan dari aliran progresivisme dalam pendidikan ialah ingin merubah praktik pendidikan yang selama ini terkesan otoriter menjadi demokratis dan lebih menghargai potensi dan kemampuan anak, serta mendorong untuk dilaksanakan pembelajaran yang lebih banyak melibatkan peserta didik. Dengan menerapkan aliran progresivisme dalam pendidikan, harapannya dapat membawa perubahan dan kemajuan pendidikan di Indonesia menjadi lebih berkualitas sehingga mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional Indonesia. Filsafat aliran perennialisme. Menurut saya bisa, karena filsafat perennialisme itu adalah satu filsafat pendidikan yang mengajarkan siswa untuk belajar tentang peristiwa-peristiwa masa lalu di Indonesia. Pada saat ini diterapkan tentang sistem pelajaran sejarah dengan menggunakan filsafat aliran perennialisme. Siswa bisa mempelajari sejarah yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu perennialisme mengangkat kembali nilai-nilai atau prinsip-prinsip umum yang menjadi pandangan hidup yang kokoh pada zaman kuno dan abad pertengahan. Dalam pandangan perennialisme, pendidikan lebih banyak mengarahkan perhatiannya pada kebudayaan ideal yang telah teruji dan tangguh. Yang kedua, kurikulum menekankan pada perkembangan intelektual siswa pada seni untuk menjadi terpelajar secara kultural. Baik para siswa harus berhadapan pada bidang-bidang seni yang merupakan karya terbaik dan paling signifikan yang diciptakan oleh manusia. Yang ketiga, perennialisme perennialisme tetap percaya terhadap asas pembentukan kebiasaan dalam permulaan pendidikan anak. Kecakapan membaca, menulis, dan berhitung merupakan landasan dasar. Yang keempat, perennialisme memandang pendidikan sebagai jalan kembali atau proses mengembalikan keadaan manusia sekarang seperti dalam kebudayaan ideal. Yang kelima, dalam pendidikan perennialisme, siswa diberi kebebasan untuk mengembangkan bakat dan kemampuan, dan siswa diberi kebebasan untuk mengemukakan pendapatnya. Yang keenam, siswa belajar untuk mencari tahu sendiri jawaban dari masalah atau pertanyaan yang timbul di awal pembelajaran. Dengan mendapatkan sendiri jawaban itu, siswa pasti akan lebih mengingat materi yang sedang dipelajari. Yang terakhir, membentuk output yang dihasilkan dari pendidikan di sekolah memiliki keahlian dan kecakapan yang langsung dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Baiklah, inilah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.